Ye Chen melihat beberapa tanaman merambat menyerang, dan segera dia mengayunkan tinjunya dan tinjunya berulang kali, membengkak bersama tanaman merambat itu, dan tanaman merambat itu hancur dalam sekejap. Wus, wus. Pada saat yang sama, ada banyak tanaman merambat di tanah dekat Ye Chen, masing-masing dengan mesin pembunuh yang kuat. Tanaman merambat itu mengelilingi Ye Chen dan membunuh Ye Chen bersama-sama. Seluruh tubuh Ye Chen tiba-tiba mengeluarkan roh pedang, yang sangat menakjubkan dan membunuh semua tanaman merambat itu. Rotan itu dipotong oleh Ki Pedang, tetapi tampaknya tanaman merambat ini masih memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Setelah dipotong, mereka tumbuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang dan terus membunuh ke arah Ye Chen. Keterampilan kayu hijau. Monster rotan itu banyak minum, dan lebih banyak tanaman merambat menyebar untuk membentuk dunia tanaman merambat, membungkus daun di dalam dan luar. Kemudian, tanaman merambat seperti ular hijau bergegas ke Ye Chen seperti badai. Mata Ye Chen membeku dan dia memegang pedang naga hijau. Roh pedang itu melesat keluar seperti badai. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan tanaman merambat itu terputus, tetapi mereka tumbuh dalam sekejap. Mereka sangat kesal. Ye Chen tahu bahwa tanaman merambat ini akan terus tumbuh. Jika Anda ingin menyingkirkannya sepenuhnya, Anda harus menghancurkan monster rotan itu. Jika tidak, monster rotan itu dapat membunuhnya. Ye Chen mengorbankan rune angin dan jimat guntur 9 langit. Guntur menggelinding keluar dan menebas ke arah monster rotan itu. Pada saat yang sama, angin puyuh hitam menyapu, dan semua pohon kuno di hutan primitif hancur dalam sekejap. Tanaman merambat itu dipotong menjadi bubuk dalam siklon hitam, dan bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk tumbuh dengan cepat, mereka tidak dapat lebih cepat dari kecepatan penghancuran siklon hitam itu. Monster rotan itu terkejut melihat guntur datang. Pada saat serangan guntur itu, monster rotan itu segera bubar, dan guntur itu jatuh ke ruang kosong. Ye Chen mengerutkan kening. Bisakah monster rotan itu bubar? Kemudian, Ye Chen melihat monster rotan berkumpul lagi tidak jauh dari sana. Monster rotan itu menyeringai dan tampak gembira, memberitahu Ye Chen bahwa kau tidak dapat menebasku. Ye Chen berpikir, guntur 9 hari benar-benar pecah, badai petir turun, dalam jarak 100 kaki dari alun-alun, semuanya adalah guntur. Monster rotan itu panik saat ini, dan segera hancur berkeping-keping. Namun, banyak rotan yang terpotong oleh guntur langit dan terbakar menjadi kokas. Monster rotan itu seperti serangga berkaki 100, mati tetapi tidak kaku. Sepertinya kita masih harus menemukan gerbang hidupnya. Kalau tidak, kita tidak bisa membunuhnya sepenuhnya jika kita terus seperti ini. Kata jiwa tua itu. Ye Chen mengamati situasi harimau Fei Tian. Serangan di sana masih berlangsung. Harimau Fei Tian dan yang lainnya menghancurkan pohon-pohon tua seperti layu dan membusuk. Diperkirakan hutan akan hancur jika terus seperti ini. Ye Chen menyingkirkan jimat guntur 9 hari dan jimat angin dan mulai menyebarkan kembali rencananya. Monster rotan ini memiliki fungsi generasi, dan pasti ada cara untuk mengatasinya. Selama penghancuran dapat membuatnya beregenerasi, mudah untuk mengatasinya. Ye Chen berencana untuk berkeliling dengan monster rotan dan merasakan detail monster rotan. Meskipun Ye Chen memiliki cara yang kuat, dia juga kuat dan tidak memiliki tempat untuk digunakan ketika dia menghadapi lawan yang sulit seperti monster rotan. Dia hanya bisa mengecoh musuh, tetapi tidak mengalahkan musuh. Monster rotan sekali lagi berkumpul bersama, masih dengan penuh kemenangan mengayunkan tongkat, dengan mencibir, tidak peduli cara apapun kamu tidak bisa membunuhku, tetapi aku bisa membunuhmu sampai mati. Kemampuanmu untuk beregenerasi memang sangat kuat, tetapi jika kau ingin membunuhku, itu tergantung pada kemampuanmu. Ye Chen menyeringai di sudut mulutnya, dan tubuhnya melesat, dan dia langsung menyerbu monster rotan itu. Hanya dengan pertarungan jarak dekat, Eropa dapat memiliki kesempatan untuk melihat kelemahan monster rotan itu. Ye Chen membuka tubuh emas Jiaoshuan dan menghancurkan tanaman merambat itu dengan melambaikan tinjunya. Dia menjaga kecepatannya, dan langsung menuju tubuh monster rotan itu. Monster rotan itu tampaknya takut lawannya mendekatinya. Tubuhnya terus-menerus mundur. Kecepatan serangan tongkat itu semakin cepat. Tampaknya dia mencoba menghentikan Ye Chen agar tidak mendekat. Tindakan monster rotan ini juga membangkitkan kecurigaan Ye Chen.
Dia sangat yakin bahwa gerbang kehidupan monster rotan itu berada di posisi tengah bungkusan tongkat ini. Memikirkan hal ini, Ye Chen sekali lagi mengorbankan jimat guntur 9 surga, dan beberapa guntur jatuh. Monster rotan itu masih memiliki keterampilan lama yang sama dan langsung hancur berkeping-keping. Jiwa Ye Chen tercerai-berai, dan matanya masih menatap monster rotan itu. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah ada cacat yang tersisa saat monster rotan itu tercerai-berai. Dan kekuatan jiwa itu memindai setiap tongkat untuk melihat temuan spesifik apa. Ketemu. Pada akhirnya, Ye Chen akhirnya menemukan sesuatu, menunjukkan seringai di sudut mulutnya. Dan monster rotan itu menghindari serangan guntur, sekali lagi berkumpul bersama, dan berkata dengan penuh kemenangan, "Kamu sama sekali tidak bisa menebasku." Ye Chen mencibir, "Aku benar-benar tidak bisa menebasmu, tetapi sekarang aku tahu bagaimana menghadapimu. Aku telah menemukan gerbang kehidupanmu." Monster rotan tidak memiliki wajah, semua tidak dapat melihat ekspresi dengan jelas, hanya mendengar ejekan menghina, berkata, "Bisakah kamu menemukan gerbang kehidupanku? Betapa konyolnya. Itu tidak lucu. Kau akan mengetahuinya dalam semenit." Ye Chen mencibir, dan 9 guntur langit Fu membelah beberapa guntur langit lagi. Rotan aneh tak berdaya lagi tersebar, dan pada saat ini, tubuh Ye Chen yang terpisah bergegas keluar, menuju salah satu tanaman merambat. Ada manik-manik hijau di tanaman merambat. Manik-manik ini tumbuh di dalam tongkat, hanya sebagian kecil yang terbuka, seperti mata tongkat. Ye Chen telah mengamati sebelumnya bahwa ketika monster rotan menyebar, tongkat ini adalah yang terakhir menyebar, artinya, tongkat ini terbungkus di tengah. Dan pada saat reuni, tongkat ini sebagai pusatnya. Kekuatan jiwa Ye Chen juga mengamati keberadaan manik-manik ini, jadi Ye Chen menyimpulkan bahwa tongkat ini adalah yang paling penting, dan manik-manik itu benar-benar gerbang kehidupan. Inkarnasi Ye Chen telah dipersiapkan. Pada saat bergegas keluar, dia akan mengorbankan pagoda emas hitam berpola naga. Tongkat itu tidak menyangka bahwa Ye Chen telah menemukan gerbang kehidupannya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia ditahan oleh menara emas hitam berpola naga. Di bawah tekanan menara emas hitam berpola naga, tongkat itu berjuang seperti ular piton, dan salah satu ujung tongkat yang bertatahkan manik-manik terus bergoyang dalam upaya untuk melepaskan diri dari belenggu. "Bukankah kamu mengatakan aku tidak dapat menemukan gerbang kehidupanmu? Apakah kamu siap sekarang?" Ye Chen berjalan ke manik-manik di depan, tersenyum puas. "Bagaimana kamu tahu itu?" Tongkat itu mengeluarkan suara ngeri. "Sulit untuk dideteksi, tetapi tidak sempurna." "Baiklah, katakan padaku, monster macam apa kamu?" Ye Chen bertanya dengan dingin. Tongkat itu bergoyang, mengangkat kepalanya, dan berkata dengan angkuh, "Kamu harus tahu Roh Kudus." "Apakah kamu Roh Kudus?" Ye Chen sedikit tertegun. Ketika Ye Chen mendengar tentang Roh Kudus, dia dipenuhi dengan rasa superioritas dan berkata, "Ya, aku adalah Roh Kudus yang lahir. Aku telah melihat beberapa roh suci dan membunuh mereka, tetapi tidak sepertimu. Mereka semua terbuat dari batu." Ye Chen mengerutkan kening. "Ketidaktahuan." Pohon anggur itu mendengus, "Roh suci yang kamu lihat hanyalah satu jenis keluarga Roh Kudus. Mereka yang tidak memiliki kehidupan tetapi menjadi kehidupan adalah Roh Kudus. Aku adalah pohon anggur yang membiakanku dan juga merupakan jenis Roh Kudus, yang disebut roh kayu." Begitu, Ye Chen mengangguk dengan jelas dan bertanya, "Kemampuanmu adalah generasi?" "Ya, semua pohon memiliki fungsi generasi, yang merupakan keuntungan kita. Dan roh batu yang kamu lihat memiliki keuntungan karena kuat dan pertahanannya luar biasa," kata tongkat itu. Ye Chen kali ini memiliki pengetahuan yang meningkat. Pandangannya tertuju pada manik-manik di atas tongkat. Dia mencibir dan berkata, "Apakah mutiara ini adalah esensi dirimu? Tanpa manik-manik ini, itu hanya tanaman merambat, itu hanya tanaman merambat yang layu. Kamu." Rotan itu terlihat oleh Ye Chen dan tidak dapat berbicara sekaligus. Ye Chen memotong tongkat itu dengan tangannya sebagai pisau dan memegang bagian yang ada manik-maniknya di tangannya. Kemudian dia mematahkan tongkat itu dan manik-manik itu jatuh ke tangannya. "Manik-manik ini adalah esensi dari roh kayu. Jika aku memurnikan mutiara ini, apakah aku juga memiliki kemampuan untuk beregenerasi?" Ye Chen melihat manik-manik di tangan untuk berkata,
Jiwa tua itu sangat setuju berkata, tentu saja bisa. Dengan kemampuan ini, bahkan jika kamu terluka, kamu juga dapat menggunakan fungsi generasi untuk pulih dengan cepat. Ye Chen sangat bersemangat. Ketika Muling kehilangan manik-manik itu, dia kehilangan nyawanya. Serangan di hutan berhenti, dan dia pulih ke keadaan tenang. Saat ini, seluruh hutan perawan telah hancur, area yang luas, di mana-mana adalah pecahan pohon kuno, berantakan. Ye Chen menelan manik-manik dan mulai memurnikannya. Pada saat menelan manik-manik, kekuatan yang mengerikan meletus di manik-manik. Kekuatan ini ingin menempati tubuh Ye Chen. Mata Ye Chen membeku. Dia tahu bahwa manik-manik ingin menempati tubuhnya, dan kemudian bangkit kembali. Ye Chen tidak bisa membiarkannya melakukannya, segera memobilisasi 4 bagian daftar dewa untuk menekan manik-manik dalam penindasan daftar 4 dewa, cahaya redup, benar-benar jujur. Ye Chen mulai memurnikan. Cahaya biru keluar dari tubuhnya. Seluruh kulitnya berubah menjadi hijau dan wajahnya hijau. Harimau Fei Tian dan yang lainnya datang ke sisi Ye Chen dan melihat Ye Chen menjadi manusia hijau. Mereka juga penasaran. Harimau Fei Tian bercanda, bagian atas kepalanya berwarna hijau. Bagaimana pemandangan ini bisa sedikit aneh? Meskipun Fei Tian Tiger tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi siapa yang tidak tahu arti kata-kata itu semuanya buruk dan tertawa. Apa yang kamu katakan? Hati-hati bahwa kakak seperguruan dan kakak ipar akan memukulmu. Yun Fan senang, dan kemudian berpura-pura serius. Ayolah, aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu pikir itu salah. Fei Tian Tiger berkata dengan polos. Yun Fan memelototi Flying Tiger, dan kemudian menjadi serius, bertanya-tanya, jurus sihir apa yang kamu latih, kakak seperguruan? Mengapa semuanya berwarna hijau? Orang-orang saling memandang, hantu tahu sihir macam apa yang mereka latih. Wajah Ye Chen semakin lama semakin hijau, dan rambutnya juga hijau, seperti akar rumput hijau. Flying Tiger dan yang lainnya melihat pemandangan ini, tetapi juga saling memandang, ingin tersenyum, malu untuk tersenyum. Terlalu hijau, bukan? Piao Xue dan Yao Xi tidak melakukan apapun untuknya. Flying Tiger bergumam dengan suara rendah. Apa? Tidak mungkin. Xuan Yuan mengerutkan kening dan berkata. Setelah beberapa saat, kepala Ye Chen bahkan menumbuhkan beberapa bunga dan tanaman, melihat mata Flying Tiger dan orang lain lurus. Bagaimana situasinya? Mengapa rumput benar-benar tumbuh? Mentian menggaruk kepalanya. Segera, kulit Ye Chen berubah dari hijau menjadi warna kulit kayu. Seluruh orang itu seperti tunggul. Orang-orang bingung dan tidak berani mengganggu Ye Chen. Mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Dan di tubuh Ye Chen, manik-manik itu telah retak, dan semua esensinya diserap oleh Ye Chen. Ketika jejak terakhir esensi menghilang, manik-manik itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Seluruh tubuh Ye Chen terkejut, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah melepaskan lapisan cangkang. Kulitnya runtuh, dan bunga-bunga serta tanaman di kepalanya hancur, dan kulitnya berangsur-angsur kembali ke warna normalnya. Ye Chen membuka matanya dan bernapas perlahan. Harimau Fei Tian tidak dapat menahan tawa dan bertanya, apa yang baru saja kamu lakukan? Mengapa kepalanya berwarna hijau? Ye Chen melotot tajam ke arah harimau terbang itu, dan berkata dengan napas yang terengah-engah, jangan kira aku tidak mendengar apa-apa. Kepalamu hanya berwarna hijau. Harimau Fei Tian tersenyum malu, hei berkata, aku berkata itu benar, jangan percaya kamu bertanya kepada mereka. Kami tidak melihat apa-apa. Yun Fan dan yang lainnya menggelengkan kepala, wajah mereka serius berkata. Kamu sangat tidak tahu berterima kasih, bukankah benar kamu berbohong? Harimau terbang, berkata dengan tergesa-gesa. Xuan Yuan bertanya, apa yang terjadi baru saja? Ye Chen berkata, apa yang baru saja menyerang kita adalah roh kayu dari Roh Kudus. Aku telah memurnikan esensi-esensinya, sehingga kulit akan berubah menjadi hijau. Setelah mendengar ini, mereka tidak lagi melibatkan diri dengan masalah ini dan terus maju. Setelah serangan tadi, Flying Tiger dan yang lainnya tidak ceroboh seperti sebelumnya, dan mulai waspada. Setelah melewati hutan kuno ini, Ye Chen dan yang lainnya merasa bahwa seluruh dunia telah menjadi gelap. Tidak ada awan yang menghalangi matahari dari langit, tetapi tempat mereka adalah kabut. Ketika Ye Chen melihat sekeliling,
dia menemukan bahwa tidak ada Flying Tiger dan yang lainnya berdiri di sekitar, tetapi iblis yang keji dan berdarah. Tiba-tiba, setan-setan ini meraung dan berlari ke arah Ye Chen. Begitu raut wajah Ye Chen berubah, dia langsung melemparkan tinjunya ke arah iblis-iblis itu. Iblis-iblis ini juga sangat kuat. Di bawah tinju Ye Chen, mereka tidak membunuh mereka, tetapi menyerbu lagi. Apa yang terjadi? Bagaimana iblis muncul di sini? Ye Chen sangat terkejut. Dia melirik ke tempat lain secara tidak sengaja, tetapi menemukan beberapa sosok tergeletak di tanah. Setelah melihat lebih dekat, mereka adalah Fei Tianhu, Yun Fan, dan yang lainnya. Seluruh tubuh mereka berlumuran darah, dan tubuh mereka terfragmentasi dan telah kehilangan vitalitas mereka. Tidak mungkin. Tubuh Ye Chen kaku, matanya penuh darah. Dia tidak bisa menerima semua ini. Saudara-saudaranya yang masih hidup tadi jatuh ke genangan darah dalam sekejap mata. Semua ini datang tiba-tiba. Ah! Ye Chen meraung liar. Matanya merah karena darah, dan roh pembunuh yang kuat meledak. Dia membunuh iblis yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Aku akan membunuhmu. Ye Chen menjadi gila dan membombardir iblis itu. Satu iblis berubah menjadi sekumpulan ki jahat di bawah tinju Ye Chen. Iblis lainnya tidak takut, tetapi tetap menyerbu maju. Ye Chen membunuh di sekelilingnya dan menghancurkan iblis-iblis itu dengan tinjunya. Iblis itu terbunuh, mata Ye Chen memerah, dan sekujur tubuhnya muncul jejak gas hitam, dengan keadaan dirasuki iblis. Tidak baik, jiwa tua itu tiba-tiba terkejut. Pada saat ini, jiwa tua itu segera memulai diagram 8 diagram Taiji, dan cahaya suci keluar, menyelimuti Ye Chen. Gas hitam dari tubuh Ye Chen dengan cepat dimurnikan, dan cahaya suci Ye Chen di matanya juga banyak berkurang. Setelah munculnya cahaya suci, kabut dunia telah terguncang, memperlihatkan seberkas cahaya. Sinar cahaya ini secara bertahap menghilangkan kabut, benar-benar menarik keluar awan dan melihat fajar. Setelah kabut menghilang, di antara tanah, harimau terbang, Yun Fan dan yang lainnya tergeletak di tanah, meludahkan darah, wajah ragu menatap Ye Chen. Apakah bocah itu gila tadi? Mulut harimau terbang masih mengeluarkan darah, sulit untuk memanjat. Di bawah cahaya suci, warna darah di mata Ye Chen berangsur-angsur memudar, dan matanya kesepian dan penuh dengan rasa sedih. Kau mendapatkannya, jiwa tua itu berteriak. Pikiran Ye Chen berdengung dan berdering. Dia tertegun untuk kembali ke pikirannya. Matanya sekilas melihat harimau terbang yang terluka tergeletak di tanah. Dia juga bingung dan tidak terbayangkan. Apa yang terjadi? Ye Chen benar-benar terpana. Harimau Fei Tian tidak marah dan berkata, aku masih ingin bertanya padamu, nak. Apa yang gila? Itu hampir membunuh kita. Ye Chen bahkan lebih fantastis, bukankah dia melihat Fei Tian Tiger dan yang lainnya terbunuh tadi? Sekarang hanya ada luka-luka, semuanya hidup. Kakak senior, sepertinya kau baru saja dirasuki oleh iblis, dan kau bahkan menyerang kami. Kata Yun Fan dengan wajah masam. Aku yang melakukannya padamu. Ye Chen benar-benar tercengang. Pikirannya kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiwa tua itu berkata, kau seharusnya kena, jika tebakanku benar, di sini ada susunan sihir, kau masuk ke dalam susunan sihir, akan ada halusinasi. Ke dalam susunan sihir, Ye Chen mengerutkan kening, lalu bagaimana mereka bisa bangun? Mungkin itu ada hubungannya dengan iblis hatimu. Sifat iblis pernah muncul di tubuhmu. Meskipun sifat iblis telah dimusnahkan di wilayah barat, masih mustahil untuk menghapusnya sepenuhnya. Selama kau membimbingnya, kau mungkin membangkitkan roh jahat yang tersembunyi ini lagi. Jiwa tua itu menebak. Ye Chen mengerutkan kening dan memikirkan kereta gantung, jadi, semua hal tadi adalah ilusi. Aku menganggapnya sebagai iblis dan mengatasinya. Benar sekali. Untungnya, cahaya suci itu memecahkan semua ini, kalau tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Jiwa selalu dalam keadaan khawatir. Ye Chen semakin berdebar-debar, mereka bahkan tanpa sadar dalam serangan itu, ini terlalu mengerikan. Jika dia membunuh saudaranya sendiri, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya dan bagaimana menjalani hidup di masa depan. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak bisa mati, tetapi sulit. Kata Flying Tiger tidak puas. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, aku hampir membunuhmu tadi aku.
Kakak seperguruan, jangan salahkan dirimu sendiri. Kamu tidak bermaksud begitu. Kami hanya terluka, tetapi kami tidak mati. Kata Chang Jian sambil tersenyum tipis. Yah, itu bukan salahmu. Kata Yun Fan sambil tersenyum. Ye Chen menghela napas dan duduk di tanah dan berkata, aku tidak menyangka krisis di Xianyu. Kita harus lebih berhati-hati selanjutnya. Wah, kalau kau menyakiti kami seperti ini, maukah kau memberi kami kompensasi? Cara tertawa Fei Tian yang buruk. Begitu Fei Tian Tiger mengatakan ini, dia langsung dibutakan oleh Yun Fan dan Chang Jian. 7 boneka kecil juga menatap Fei Tian Tiger dengan jijik. Fei Tian Tiger menyeringai canggung dan berkata, aku bercanda. Lelucon. Ye Chen berkata, kau sembuhkan dulu, aku akan mengamatinya di sekitar sini. Ye Chen sangat penasaran, arai macam apa yang bisa membuatnya mengenai target tanpa sadar dan membangkitkan sifat iblis dalam tubuhnya. Saat Ye Chen mencari, dia memikirkan di mana dia telah terkena. Dia tidak menemukan arai. Dia baru ingat bahwa ketika dia melangkah ke area ini, ada sesuatu yang salah. Bagaimana bisa ada arai iblis di sini? Ye Chen ragu-ragu. Mungkin dari masa kekecewaan besar, kata jiwa tua itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu seharusnya tidak ditinggalkan dari masa kekecewaan besar. Saya pikir pasti ada iblis yang kuat di negeri dongeng ini. Mendengar dugaan Ye Chen, jiwa tua itu mulai berpikir. Di alam abadi, tidak hanya ada orang-orang kuat dari ras manusia, tetapi juga orang-orang dari dunia iblis, dunia bawah, dan dunia dewa. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk memiliki kerajaan iblis yang kuat. Selanjutnya, berhati-hatilah. Jiwa tua itu memberitahu saya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Setelah kejadian ini, dia pasti akan mendapat pelajaran. Jika tidak, jika dia membunuh saudara-saudaranya sendiri, dia tidak akan punya muka untuk terus hidup. Fei Tianhu dan yang lainnya mengatakan bahwa luka-lukanya berat atau ringan. Demi keselamatan, Ye Chen membiarkan mereka berkultivasi selama 3 hari untuk memastikan tidak ada rintangan besar sebelum mereka terus bergerak maju. Nenek, aku tidak menemukan peluang apapun di sini. Aku hampir terbunuh olehmu. Harimau terbang itu bergumam. Apakah kamu sudah selesai? Chang Jian tahu hati Ye Chen bersalah. Harimau Fei Tian masih bergumam tanpa henti, jadi dia tidak memiliki napas yang baik untuk berbicara. Aku, Flying Tiger melihat Yun Fan, Chang Jian, dan Mentian yang saling memandang dengan pandangan meremehkan, dan juga menutup mulutnya dengan jujur. Setelah berjalan selama hampir 2 jam, Ye Chen berhenti, melihat sekeliling, mengerutkan kening, dan berkata, kita tampaknya berada dalam lingkaran. Kita tampaknya pernah berada di sini. Apakah kita tersesat? Semua orang terkejut. Dia berkata, aku pernah melihat batu ini sebelumnya, dan ada bekas pedang di atasnya. Jika kita tidak berputar, tidak akan ada batu dan pedang. Bagaimana kamu bisa tersesat? Ini bukan hutan. Fei Tian Tiger penuh dengan keraguan. Itulah yang mencurigakan. Ye Chen menyipitkan matanya dan berkata, kita telah diserang lagi. Setelah mendengar ini, mereka semua terbungkus dalam lingkaran. Bagaimana mereka bisa terkena lagi? Kedua, kau berkepala besar. Jika kau menatapku dengan 1000 mata li, aku tidak percaya aku tidak bisa keluar. Harimau terbang tidak percaya pada kejahatan ini. Yang kedua berdiri di depan orang banyak, membuka matanya dan berjalan ke depan. Ye Chen tidak memiliki metode yang bagus saat ini, hanya dapat menggunakan satu metode ini untuk mencoba terlebih dahulu. Namun, di sepanjang jalan, Ye Chen juga membuka kesadaran ilahinya, mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Alasan mengapa mereka tersesat adalah karena mereka memasuki susunan yang sangat besar. Kalau tidak, di lingkungan yang begitu luas, bagaimana mereka bisa berputar-putar di sini? Dia juga memiliki beberapa pemahaman tentang susunan dengan mempelajari jalan kaisar, susunan langit dan bumi. Alasan mengapa suatu susunan dapat menjebak orang adalah karena ia berubah. Jika tidak ada perubahan, kekuatan susunan akan sangat berkurang. Jadi mereka ingin melihat apa yang terjadi di sepanjang jalan. Jika Anda ingin mengatur susunan seperti itu dengan tenang, Anda harus menggunakan semua yang ada di sini untuk membingungkan mereka. Oleh karena itu, selama Anda menemukan beberapa kekurangan, Anda dapat keluar dari susunan tersebut. Setelah 1 jam,
Ye Chen menemukan bahwa mereka masih dalam lingkaran, jadi dia berhenti dan berkata, kita masih di tempat yang sama. Mengapa? Mengapa saya tidak memiliki kesalahan dalam arah gunung? Yang kedua ragu. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, ini adalah poin kuncinya. Tujuan Anda tidak berubah, tetapi kami telah begitu jauh dari tujuan itu, dan tampaknya kami belum membuat kemajuan sama sekali. Mendengar kata-kata Ye Chen, yang kedua akhirnya sadar dan mengingatnya dengan hati-hati. Memang benar bahwa mereka masih sangat jauh dari gunung. Apa yang terjadi di sini? Mentian mengerutkan kening. Ye Chen berkata, kami telah memasuki susunan, yang tidak memiliki kematian. Bagian yang paling ampuh adalah menjebak orang di dalamnya dan berputar-putar selamanya. Siapa yang begitu membosankan? Feitian Tiger menyindir. Ye Chen berkata, kalau begitu kita akan bertanya kepada orang yang memasang formasi itu. Lalu bagaimana kita bisa keluar? Tanya Xuan Wu. Ye Chen berpikir dan berkata, aku hanya mengamati sepanjang jalan, untuk jalan ini semua ingat, sekarang aku berjalan lagi, kamu tidak bergerak di tempat. Baiklah, mari kita beristirahat juga. Flying Tiger berkata, pantatnya di atas batu untuk beristirahat. Kakak seperguruan, bolehkah aku pergi bersamamu? Chang Jian maju dan berkata. Ye Chen berkata dengan ringan, tidak, kamu pergi juga tidak dapat membantu apapun, tunggu aku di sini. Setelah itu, Ye Chen pergi ke depan. Dia berjalan sepanjang jalan, dan pikirannya mulai mengingat seperti apa semua pemandangan di sekitarnya ketika dia melewati tempat-tempat ini sebelumnya. Setelah berjalan beberapa saat, Ye Chen berhenti dan menyadari ada yang tidak beres. Dia melihat beberapa batu besar dan pohon-pohon kuno di dekatnya. Kemudian dia pergi ke samping, mengamati dengan saksama, menyentuh dagunya dan berkata, tidak, ketiga batu besar itu jelas terpisah. Bagaimana mereka bisa bersama sekarang? Dan kelima pohon kuno ini, bukankah seharusnya semuanya ada di sana? Ye Chen melihat meditasi rendah di sisi berlawanan dari pohon kuno itu. Meskipun hanya ada sedikit perubahan, seluruh ruang berubah. Meskipun mereka masih dalam arah yang sama, mereka menyimpang dari jalur di bawah bimbingan susunan. Ye Chen terus berjalan lebih dulu. Tak lama kemudian, dia kembali ke tempat yang baru saja dia kunjungi. Dia menemukan bahwa ketiga batu besar itu telah terpisah dan kelima pohon kuno telah kembali ke posisi semula. Ye Chen memikirkan waktu. Itu sekitar 1/4 jam dari keberangkatannya hingga kepulangannya. Ye Chen merenung sejenak, lalu berdiri di tempat tanpa gerakan apapun, menunggu lebih dari 1/4 jam. Pada saat ini, 3 batu besar dan 5 pohon kuno mulai bergerak sangat cepat dan tenang. Ketika 3 batu besar dan 5 pohon kuno bergerak, Ye Chen melihat bahwa jalan di depannya benar-benar berubah. Harus dikatakan bahwa ruang itu benar-benar berubah. Semua yang bisa kulihat berubah menjadi pemandangan lain. Apakah ruang itu berubah? Ye Chen memikirkannya. Jika ruang berubah, itu akan lebih merepotkan. Ye Chen dengan hati-hati mengamati perubahan batu besar dan pohon-pohon kuno di situ, dan menemukan bahwa setiap perubahan berbeda. Dengan cara ini, tidak ada aturan yang bisa ditemukan. Begitu ruang berubah, arah dan tujuan yang kau tetapkan akan berubah seketika, sehingga bahkan jika kau melihat ke arah yang sama, kau akan mengalami tempat yang berbeda. Kata jiwa tua itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya kita tersesat, tetapi kita terus-menerus melompat di ruang angkasa. Ye Chen berdiri seperti 2 kacang polong di masa lalu. Dia diam-diam menghitung perubahan. Ketika perubahan ke-50 datang, Ye Chen menemukan bahwa ruang yang muncul persis sama dengan yang pertama kali. Dalam perubahan berikutnya, perubahan sebelumnya juga muncul kembali satu per satu. Dari sini, Ye Chen menilai bahwa ada 49 jenis perubahan di sini. Apakah ini susunan ruang? Ye Chen berpikir sedikit, seolah-olah dia merasa bahwa ini adalah meja putar besar, dan meja putar ini telah ditata menjadi 49 bagian, yang terus berputar. Dengan rotasi terus-menerus dari 49 bagian, tidak peduli bagaimana Ye Chen dan mereka pergi, mereka selalu mengalami ruang yang sama 2 kali, sehingga mereka merasa tersesat. Ye Chen duduk dengan lutut bersilang. Dia berpikir bahwa karena dia dapat melihat perubahan sekarang, itu berarti posisinya saat ini adalah pusat meja putar besar ini.
Tidak peduli bagaimana meja putar berputar, dia tidak akan terpengaruh. Karena berhubungan dengan ruang, susunan ini pasti memiliki aturan ruang. Selama kita mengetahui jalur operasi hukum ruang, kita dapat membuat cacat dan keluar dari susunan. Ye Chen juga memiliki pemahaman tertentu tentang hukum ruang, jadi dia hanya duduk dan mulai merasakan hukum ruang di sini, mencari jalan keluar. Ye Chen memusatkan seluruh energinya, menerapkan hukum waktu dan ruang, dan dengan saksama mengamati perubahan spasial di sini. Tangannya mulai berevolusi, mengembangkan perubahan spasial di sini. Sebuah model susunan ruang dikembangkan oleh Ye Chen. 49 ruang terus berubah satu sama lain, seperti meja putar, terus berputar. Ini juga merupakan jalur operasi susunan ini. Jika Anda ingin meninggalkan susunan ini, Anda harus menghentikan operasi susunan ini. Di mana mata, Ye Chen secara bertahap menemukan banyak hal. Selama dia menemukan mata susunan dan memecahkannya, susunan akan berhenti berjalan. Ye Chen mengerutkan kening. Setelah mencari untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba terbangun dan menepuk kepalanya. Dia merasa bahwa dia benar-benar bingung. Bukankah disinilah aku? Ye Chen tidak bisa tertawa atau menangis. Dia berdiri dan melihat ketiga batu besar dan 5 pohon kuno. Matanya memancarkan sinar cahaya. Kemudian dia dengan cepat mengambil tangannya, menarik 3 batu besar itu dan menghancurkannya dengan saksama. Jika 3 batu besar pecah, itu menunjukkan bahwa mata susunan itu rusak. Bahkan jika ada 5 pohon kuno, susunan itu tidak akan berfungsi. Ye Chen menunggu selama 1/4 jam untuk menemukan bahwa semuanya di sini tidak berubah, jadi dia menghela napas lega dan memutuskan bahwa dia benar. Ye Chen segera kembali ke rute semula, tetapi menemukan bahwa Fei Tian Tiger dan yang lainnya telah menghilang. Dia terkejut, lalu memikirkan sesuatu, dan berkata dengan senyum pahit, setelah begitu banyak perubahan, di mana mereka telah berubah sekarang. Ye Chen mulai mengingat pola perubahan susunan dan bentuk ruang. Berdasarkan petunjuk ini, dia mulai mencari sosok Flying Tiger dan yang lainnya. Mengapa tidak ada gerakan? Fei Tian Tiger menatap Yun Fan dan yang lainnya dengan bingung. Yun Fan dan beberapa orang juga memiliki beberapa perbedaan. Suan Yuan mengerutkan kening dan berkata, semula seharusnya sekitar 1/4 jam berubah, sekarang 1/4 jam telah berlalu begitu lama, tiba-tiba tidak ada perubahan. Apakah saudara seperguruan menemukan kekurangannya? Kata Yun Fan. Aneh, apakah menurutmu kita berada di tempat yang sama, atau apakah kita telah berpindah tempat? Harimau terbang mulai meragukan kehidupan. Setelah 1/4 jam, mereka menemukan bahwa segala sesuatu di sekitar mereka telah berubah, dan kemudian 1/4 jam kemudian, semuanya berubah lagi. Dengan cara ini, semuanya berubah setiap 1/4 jam, dan pada waktu ke-49, semuanya kembali ke tempat semula. Mereka tidak bergerak, dan ruang tampaknya terus berubah, dan sekarang mereka tidak tahu di mana mereka berada. Jangan bergerak, tunggu saja di sini. Jika Ye Chen menemukan kekurangan, dia pasti akan menemukan kita. Suan Wu berkata dengan tenang. Ye Chen berdiri di tempat yang sama, setelah beberapa pemikiran dan perhitungan, telah menentukan lokasi harimau terbang, dan kemudian dengan cepat bergegas ke sisi itu. Tak lama kemudian, Ye Chen melihat harimau terbang dan yang lainnya, dan merasa sedikit lega. Kalian akhirnya di sini. Harimau Fei Tian melihat Ye Chen dan berkata dengan napas terengah-engah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, menurutmu apakah kamu sekarang berada di tempat, atau mengubah arah? Kami tidak bergerak, hanya pemandangan yang berubah. Kata Mentian. Zhao Tianjian mengerutkan kening, apakah kita akan berubah bersamanya? Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, singkatnya, kita tidak tersesat, tetapi telah memasuki susunan ruang angkasa dan menjebak kita dalam susunan tersebut. Meskipun kita tidak bergerak, ruang di sini terus bergerak, jadi kita terus berubah, jadi kita tidak bisa keluar. Itulah yang terjadi. Sekarang kamu telah memecahkan susunan itu. Tanya harimau terbang. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika aku tidak memecahkan susunan itu, bisakah aku menemukanmu? Ayo, keluar dari tempat ini. Ini memang tempat hantu. Harimau terbang melengkungkan bibirnya dan berkata, siapa yang begitu membosankan, membuat susunan di sini? Apakah kamu tahu bahwa seseorang akan datang ke sini?
Yun Fan menggumamkan sebuah kalimat sesuka hati, tetapi kalimat ini telah menarik perhatian Ye Chen. Ye Chen menghentikan langkahnya. Mendengar perkataan Yun Fan, hatinya tiba-tiba bergetar. Semua orang melihat Ye Chen tiba-tiba berhenti, tubuhnya menegang sejenak. Mereka semua merasa sedikit aneh. Fei Tian Tiger bertanya-tanya, ada apa denganmu? Ye Chen masih terdiam, semua orang saling memandang, tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Chen. Setelah beberapa saat, Ye Chen menyipitkan matanya dan berkata, ya, siapa yang begitu membosankan? Di sini kami telah mengatur formasi khusus untuk menunggu kami melompat ke dalam. Ketika Ye Chen mengatakan ini, nadanya sangat serius, yang membuat Fei Tian Tiger dan yang lainnya merasa menggigil. Pikiran Fei Tian Tiger juga lebih gesit. Dia segera memahami sesuatu dan berkata dengan heran, maksudmu, formasi ini bukan dari masa lalu. Apakah seseorang sengaja mengaturnya di sini? Untuk mengolok-olok kita? Siapa yang memiliki keterampilan seperti itu? Chang Jian juga merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Ye Chen menatap kedalaman wilayah abadi dengan ekspresi serius, dan mata orang-orang juga melihat kedalaman wilayah abadi, dan wajah mereka berubah. Suanyuan Ningzong berkata, mereka tidak terkejut oleh Pangmu dan memenggal kepala dewa. Bagaimana Anda bisa datang dan melakukan hal-hal ini? Jika mereka bisa datang, mengapa mereka tidak berurusan dengan kita secara langsung? Mereka benar-benar terkejut, dan sekarang mereka berada di kedalaman alam abadi dan tidak berani keluar, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka tidak dapat melakukan hal-hal seperti itu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, mereka telah mencapai negeri dongeng, menutupi langit dengan satu tangan. Jika cara sekecil itu tidak dapat dilakukan, itu benar-benar aneh. Karena mereka dapat membuat kita mendapat masalah, mengapa tidak menyiapkan susunan pembunuh secara langsung? Zhao Tianjian mengerutkan kening dan berkata, jika itu adalah susunan pembunuh, mudah bagi kita untuk mengetahuinya, dan kedua tetua, Jianshan dan Pangmu, tentu saja tidak akan membiarkan mereka melakukan ini. Oleh karena itu, mereka menggunakan cara ini untuk mengungkapkan salam mereka kepada kita. Pada saat yang sama, kedua tetua, Jianshan dan Pangmu, harus menganggap ini sebagai pengalaman kita. Analisis Suanyuan. Ye Chen setuju dan mengangguk dan berkata, analisis Suanyuan lebih masuk akal. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana kita menjaganya, kita tidak dapat menghindari jatuh ke dalam lubang mereka dan tidak akan mati, tetapi sulit untuk menanggungnya. Orang-orang ini benar-benar muak. Gumam harimau terbang. Ye Chen berkata dengan senyum pahit, mereka tidak cukup untuk mendukungnya. Mereka marah di dalam hati mereka. Mereka bisa saja keluar dari kerajaan abadi dan menyambar daftar dewa, dan kemudian terbang ke negeri dongeng. Mereka tidak perlu lagi menghabiskannya di sini. Tetapi sekarang mereka terkejut di sini. Jika itu kamu, tidakkah kamu merasa buruk? Itulah yang pantas mereka dapatkan. Mereka bisa naik dan turun. Bukankah itu yang mereka cari? Harimau terbang itu bersenandung. Berapa banyak orang di dunia ini yang dapat menahan godaan dari daftar dewa? Apakah hanya sedikit orang yang telah meninggal untuk bersaing memperebutkan daftar dewa? Ye Chen menghela napas. Sulit untuk menunggu sampai kehidupan ini, orang-orang ini tidak akan pernah menyerah dengan mudah, dan dalam waktu dekat, mereka pasti akan menyebabkan kekacauan. Suanyuan tampak bermartabat. Jika terjadi perang, itu tidak akan kurang dari kehancuran besar lainnya. Jika aku sampai di sana, aku lebih suka tidak memiliki bagian-bagian dalam daftar dewa, atau membiarkan mereka menyebabkan bencana karena mereka bersaing memperebutkan bagian-bagian dari daftar dewa. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Kami mendukungmu. Mentian menepuk bahu Ye Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Beberapa saudara juga menatap Ye Chen dengan tegas. Jika ada hari seperti itu, mereka pasti akan maju dan mundur bersama Ye Chen. Ye Chen senang sambil tersenyum, lalu menghela napas dan berkata, mari kita bicarakan ini nanti. Selanjutnya, mari kita lihat lubang apa yang telah digali orang-orang itu untuk kita. Tidak peduli lubang apa, semuanya diratakan olehnya. Yun Fan penuh semangat. Itu perlu. Fei Tian Tiger tidak malu. Kelompok itu terus bergerak maju, tidak takut dengan krisis tersembunyi di depan. Di kedalaman dunia abadi, orang-orang kecil ini benar-benar tidak sederhana. Mereka bisa melihatnya.
Di kedalaman alam abadi, datanglah sosok tua, hanya mendengar suaranya tetapi tidak orangnya. Itu karena susunan ruang angkasamu terlalu lemah. Mudah untuk dipecahkan. Suara lain datang, dengan aroma ironi. Lalu susunan sihirmu kuat. Bukankah itu mudah dipecahkan oleh cahaya? Setidaknya, aku membiarkan saudara-saudara mereka saling membunuh. Kalau begitu, kalian tidak bisa pergi kemanapun. Ketika saatnya tiba, bagian dari daftar dewa akan menjadi tasku. Aku tidak malu akan hal itu. Ketika saatnya tiba, itu tergantung pada siapa yang memiliki kemampuan untuk menjadi dewa. Aku tidak peduli berapa tahun telah berlalu, dan aku tidak peduli jika aku menunggu beberapa hari lagi. Kedua artefak itu sekarang menghabiskan kekuatan ilahi dan pencegahan mereka. Mereka sendiri rusak. Kekuatan ilahi itu jauh dari cukup. Ketika mereka telah menghabiskan hampir semuanya, mereka tidak bisa menunggu kita. Apa asal-usul bocah lelaki dengan daftar dewa? Mengapa dia mendapatkan keempat dewa itu? Tanda tanya. Tidak peduli apa asal-usulnya, daftar dewa bukanlah sesuatu yang bisa dia lindungi pada akhirnya. Di kedalaman dunia abadi, suara-suara itu datang, seperti sekelompok orang yang duduk dalam sebuah pertemuan, tetapi tidak ada sosok. Meskipun kita tidak bisa melawan orang-orang kecil itu, kita masih tidak punya masalah bermain dengan mereka, siapa yang akan bermain selanjutnya. Suara lelaki tua itu dengan nada bercanda berkata sambil tersenyum. Tidakkah kau pikir kau telah kehilangan wajah lamamu saat kau dibandingkan dengan generasi muda? Sebuah dengungan dingin dan menghina terdengar. Dewa, kami berjanji tidak akan membunuh mereka, tetapi kami bisa bermain dengan mereka. Kau tidak bisa menjaga mereka sepanjang hidupmu. Lebih baik kau simpan energimu. Sebuah suara tua mencibir. Selama anak itu bersedia menyerahkan potongan-potongan daftar dewa, kita tidak bisa membunuh mereka. Feng Shenbang sendiri memiliki roh, bahkan jika itu rusak, itu tetap tidak semua orang bisa memilikinya, jadi jangan paranoid. Suara Pangu penuh dengan sarkasme. Bagaimana kau bisa tahu jika kau tidak mencoba? Sekarang anak itu hanya berlatih di tingkat alam virtual. Bahkan jika kita memberinya 10 tahun, dia tidak bisa menjadi lawan kita. Oleh karena itu, hampir mustahil baginya untuk menjaga daftar dewa. Petik 2. Kalau begitu kau bisa mencoba. Itu cara yang kejam untuk membunuh dewa. Jika dia memiliki kemampuan itu, mengapa kau harus membelanya dan menghalangi jalan kita? Apakah menurutmu memberinya sedikit waktu dapat membuat perbedaan? Kau begitu naif, bahkan jika ia telah mencapai keadaan kesempurnaan yang luar biasa. Ia tetap bukan lawan kita. Aku tidak khawatir tentangnya. Aku tidak ingin terobosan besar itu terjadi lagi, jadi aku dapat menghentikanmu selama yang ku bisa. Potong Shinto. Itu konyol. Ia selalu datang. Mengapa peduli apakah kau datang lebih awal atau terlambat? Tentu saja ada perbedaan. Sepertinya kau akan mati cepat atau lambat. Mengapa kau tidak mati lebih awal? Potong dewa dengan nada sarkastis. Jika kau berkata begitu, saat aku keluar, dunia akan terganggu. Suara itu penuh dengan kemarahan dan pembunuhan yang tak ada habisnya. Kalau begitu aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Potong para dewa dan saling bertarung. Meskipun kita tidak dapat membunuh kalian semua sekarang, saat kalian keluar, tidak ada masalah untuk membunuh kalian satu persatu. Pangu berkata dengan dingin. Tidak ada suara yang datang dari kedalaman alam abadi, dan semuanya menjadi tenang. Ye Chen dan beberapa orang terus bergerak maju di wilayah peri, kali ini mereka tidak menemui lubang apapun. Mereka berhasil sampai di tebing. Tebing itu menjulang tinggi. Ada jejak telapak tangan dan beberapa bekas pedang di tebing itu. Jejak telapak tangan itu juga memancarkan momentum yang kuat. Roh pedang itu juga sangat mengagumkan, yang membuat orang merasakan sakit di kedua mata. Di sekitar bekas pedang itu, masih ada roh pedang, yang sungguh luar biasa. Xuan Yuan, Zhao Tianjian, dan Chang Jian semuanya adalah pedang yang kokoh. Ketika mereka melihat tanda seperti itu, mereka langsung tertarik. Mereka menatap tanda itu dengan cahaya fanatik di mata mereka. Sungguh roh pedang yang mengerikan. Tanda-tanda ini berada di luar ranah pedang. Sungguh luar biasa. Chang Jian melihatnya sejenak, lalu dia hampir kehilangan suaranya. Orang yang menggunakan pedang seperti itu pasti telah memasuki alam kesempurnaan yang agung.
Selain itu, kultivasi kendo berada di luar tubuh pedang dan dapat menjadi pedang abadi. Xuan Yuan sangat gembira. Tanda pedang ini mengandung ilmu pedang, jadi kalian bisa memahaminya dengan baik. Ye Chen mengangguk pelan dan berkata, bagaimana kita bisa melakukan ini tanpa menghancurkan tebing? Fei Tian Tiger melihat jejak telapak tangan itu dan terkejut. Kalian tahu, bahkan di daerah Golden Elixir, dinding tebing seperti itu bisa runtuh dengan satu tangan, tetapi jejak telapak tangan yang muncul di sini dapat membuat tebing itu begitu lengkap sehingga tidak ada retakan di sekitar jejak telapak tangan itu. Tampaknya jejak telapak tangan itu tidak dipahat dengan satu tangan, tetapi diukir oleh manusia. Mentian, Xuan Wu, dan Ye Chen semuanya sangat menginginkan kekuatan, dan mata mereka semua tertuju pada jejak telapak tangan itu. Sungguh aneh. Jika itu kamu, bisakah kamu melakukannya? Ye Chen bertanya pada Xuan Wu. Xuan Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa melakukannya. Meskipun kita dapat mencegah tebing itu runtuh, tidak mungkin tidak ada retakan di sekitarnya. Aku juga tidak bisa melakukannya. Sungguh menakjubkan. Mentian juga berseru. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini seharusnya menjadi semacam pertunjukan ekstrim dalam penggunaan kekuatan. Kita dapat memiliki pemahaman dan itu akan membantu kita untuk menggunakan kekuatan di masa depan. Xuan Wu dan Mentian duduk dengan lutut bersilang, menatap cetakan telapak tangan tanpa berkedip, dan mulai memahaminya dengan serius. Di antara ketujuh anak itu, yang tertua dan yang ketiga semuanya kuat dan duduk untuk pencerahan, sementara yang lain bosan untuk beristirahat. Bagaimana mungkin hal yang baik tidak menimpaku? Flying Tiger mengusap bibirnya, iri, cemburu, benci. Yun Fan berkata sambil tersenyum, kamu tidak tahu jenis apa dirimu sekarang, dan kamu tidak tahu apa yang kamu kembangkan. Bahkan jika ada hal baik yang menimpa kepalamu, kamu tidak dapat menerimanya. Siapa yang tidak tahu ras mereka? Tidak, kamulah rasnya, tegur Flying Tiger. Yun Fan berkata sambil tersenyum, aku adalah Teran garis keturunan murni. Bagaimana denganmu? Apakah kamu iblis atau protos atau klan macam apa? Binatang buas ini adalah keluarga binatang. Fei Tian Tiger berkata dengan sungguh-sungguh. Ayolah, tidak ada kelompok seperti itu. Cloud Fan berkata dengan wajah meremehkan. Fei Tian Tiger tidak sabar dan berkata, jika binatang buas itu mengatakan ada, maka akan ada. Bagus, bagus, ada. Mulut Cloud Fan meskipun semuanya, tetapi ekspresi itu membuat Flying Tiger merasa bahwa dia asal saja, di dalam hatinya sangat tidak nyaman. Tunggu dan lihat, cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu melihat binatang buas apa itu. Fei Tian Tiger menggertakkan giginya. Cloud Fan tidak memikirkan senyum, dan kemudian berbaring di tanah dengan nyaman memejamkan mata. Flying Tiger masih menatap Cloud Fan dengan marah, melihat Cloud Fan mengabaikannya, bersenandung, juga mengandalkan batu untuk menutup matanya. Ye Chen melihat telapak tangan itu dan merasakan sisa kekuatannya. Hatinya penuh dengan keterkejutan. Telapak tangan itu sudah ada selama bertahun-tahun, tetapi masih memiliki kekuatan yang tersisa. Sungguh mengerikan. Ye Chen fokus pada telapak tangan itu, dan ingin mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana orang-orang yang menampilkan telapak tangan itu menggunakan kekuatan mereka dengan sempurna. Chang Jian, Xuan Yuan, dan Zhao Tianjian dikelilingi oleh roh pedang, yang tampaknya telah membuat beberapa kemajuan. Saat ini, Zhao Tianjian memiliki tingkat pedang Dao terendah di antara mereka bertiga. Xuan Yuan adalah tubuh pedang, sedangkan Chang Jian adalah tulang pedang bawaan. Hanya Zhao Tianjian yang dikultivasikan selangkah demi selangkah dengan bakatnya sendiri, tanpa kelebihan lainnya. Sekarang sungguh menakjubkan bisa mendekati inti pedang. Sekarang Zhao Tianjian penuh dengan roh pedang dan tampaknya berkomunikasi dengan tanda pedang itu. Namun, Xuan Yuan dan Chang Jian tidak ada hubungannya saat ini, jadi mereka lebih stabil. Waktu berlalu perlahan. 1 hari telah berlalu. Ye Chen juga telah menemukan beberapa cara dan beberapa wawasan. Namun jika ingin menyelidiki lebih jauh, tidaklah semudah itu. Ye Chen merasa jika ingin terus menggali lebih dalam, ia akan diserang oleh Yu Wei dari telapak tangan tersebut, sehingga ia dapat berhenti di situ dan mulai memikirkannya sendiri. Sebenarnya, wawasan ini juga sangat membantu Ye Chen.
Melalui wawasan ini, ia dapat memahami secara mendalam cara mengerahkan kekuatannya hingga batas maksimal. Alasan mengapa telapak tangan ini bisa begitu sempurna adalah karena penggunaan kekuatannya telah sempurna. Telapak tangan ini dapat sepenuhnya memusatkan kekuatan pada satu titik sesuai keinginan, lalu meledak dalam sekejap. Dengan serangan seperti itu, kekuatannya akan sangat meningkat, dan pemandangan seperti itu akan muncul di tebing. Ye Chen mulai mencoba kekuatan kohesif ini. Dia memusatkan kekuatannya pada jari-jarinya, menunjuk ke batu di depannya. Sebuah kekuatan yang kuat melesat keluar dan langsung menembus batu itu. Batu itu tidak besar, hanya telapak tangannya yang besar. Jika menurut situasi umum, pukulan ini cukup untuk menghancurkan batu itu, tetapi kali ini karena pemusatan kekuatan, batu itu tidak hancur, tetapi ada lubang, tetapi ada beberapa retakan di sekitar lubang itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya itu belum bagus. Itu belum sepenuhnya memadat. Sehari kemudian, Xuan Wu tiba-tiba membuka matanya, dan matanya meledak. Dia tiba-tiba bangkit dan langsung menamparkan tebing itu. Ledakan, tebing itu bergetar hebat, dan awan debu membubung. Semua orang menatap tebing itu dengan mata terbelalak. Ketika debu menghilang, ada jejak telapak tangan tambahan di tebing itu. Tidak ada kerusakan di bagian lain tebing itu. Hanya ada retakan di sekitar sidik jari itu. Ye Chen melihat pemandangan ini dan menganggukkan kepalanya sedikit, senang bisa mencapai langkah ini. Xuan Wu menggelengkan kepalanya dan tidak puas dengan itu. Dia berkata, ada kekurangannya. Mentian berkata dengan senyum pahit, kamu jauh lebih baik dariku. Apakah kamu ingin aku hidup? Ketika kekuatannya terkonsentrasi seperti itu, serangannya benar-benar lebih kuat. Xuan Wu tidak mengatakan apapun tentang Mentian, tetapi dia mengatakannya dengan serius. Ye Chen mengangguk, kekuatan yang sama, hanya menggunakan yang berbeda, dapat mencapai hasil yang berbeda, titik ini tidak hanya dalam kekuatan, tetapi juga dalam aspek lainnya. Xuan Wu dan Mentian keduanya mengangguk setuju. Chang Jian, Xuan Yuan dan Zhao Tianjian di sisi lain juga mengeluarkan makna pedang yang agung. Mereka semua mencoba berkomunikasi dengan roh pedang di tebing, tetapi mereka tampaknya tidak berhasil. Chang Jian menggelengkan kepalanya sedikit dan menyingkirkan roh pedangnya. Dia berkata, meskipun mereka sama, masih ada perbedaan. Mereka hanya dapat digunakan untuk referensi, bukan untuk integrasi. Xuan Yuan juga setuju, panennya masih ada, dan pemahaman kendo jauh lebih banyak. Jika kamu mencernanya dengan baik, kamu seharusnya dapat meningkatkan banyak hal. Namun, Zhao Tianjian tidak menghentikan roh pedangnya. Sebaliknya, roh pedangnya menjadi semakin menakutkan. Itu seperti embusan angin yang menyapu, sehingga semua orang mulai mundur. Apakah ini terobosan? Apakah Anda telah mencapai level jantung pedang? Xuan Yuan terkejut. Ini terobosan. Chang Jian berkata dengan pasti. Ye Chen berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka bahwa panen Tianjian adalah yang terbesar kali ini. Akhirnya, itu tidak harus berkeliaran di luar ranah jantung pedang. Bakat anak ini tidak begitu bagus. Flying Tiger juga memuji. Semangat pedang Zhao Tianjian sangat kuat, dan semangat pedang Zhao Tianjian telah berubah drastis, dan semangat pedangnya menjadi lebih kuat. Setelah beberapa saat, semua ki pedang tertahan dan sepenuhnya menghilang menjadi tak terlihat. Zhao Tianjian membuka matanya, menarik napas panjang, dan menunjukkan senyum gembira. Selamat, Anda akhirnya mencapai level hati pedang. Chang Jian memberi selamat. Zhao Tianjian berkata sambil tersenyum, itu hanya kebetulan. Anda sangat rendah hati. Xuan Yuan berkata sambil tersenyum, sebaliknya, Chang Jian dan saya jauh lebih tidak berbakat daripada Anda. Kami hanya memanfaatkan kelebihan bawaan kami, tetapi Anda sepenuhnya bergantung pada bakat kami. Jika kami tidak memiliki kelebihan bawaan, prestasi kami pasti akan lebih rendah dari Anda. Anda tahu itu. Ye Chen bercanda. Mereka semua tertawa, dan tawa itu bergema di dunia abadi. Di akhir pencerahan, mereka meninggalkan tebing dan melanjutkan perjalanan. Suatu hari kemudian, mereka tiba di puncak gunung yang menjulang tinggi. Yun Fan sangat menyadari situasi yang tidak biasa itu. Dia menghirup napas dalam-dalam dan matanya berbinar, berkata, aura yang sangat kaya. Yun Fan adalah seorang lingzu, yang kepekaannya terhadap aura tak tertandingi oleh orang lain.
Kamu anjing. Kamu bisa merasakannya saat menciumnya. Fei Tianhu juga melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, kali ini dia mendapat kesempatan, tentu saja ingin melawan balik dengan baik. Yun Fan tidak hanya tidak marah, tetapi juga puas dengan senyuman dan berkata, itu perlu. Orang-orang spiritual kita paling peka terhadap aura. Aku dapat menjamin bahwa aura di dalam gunung lebih kaya, dan itu pasti tempat yang baik untuk berlatih. Xiao Fan benar, roh gunung sangat kaya, kata Ye Chen, sambil melihat ke gunung. Semua orang mulai memperhatikan puncaknya. Mereka tidak mengamatinya dengan saksama sebelumnya. Sekarang, setelah mengamatinya dengan saksama, mereka semua merasakan aura gunung. Meskipun mereka tidak sepeka Yun Fan terhadap aura, mereka semua memiliki akal sehat. Aura antara langit dan bumi tidak terlihat. Aura di tempat-tempat umum relatif jarang. Hanya di beberapa tempat khusus, aura akan terkonsentrasi dan terkondensasi bersama untuk waktu yang lama. Aku yakin ada mineral kristal di puncak gunung ini. Yun Fan menepuk dadanya dan berkata, Harimau Fei Tian tidak menerima jalan napas, jika tidak, terserah padamu. Yun Fan sangat percaya diri menatap Harimau Fei Tian, lalu tersenyum jahat, jika aku mengatakannya dengan benar. Jika kamu benar, terserah padamu. Harimau Fei Tian sama sekali tidak lemah. Itu yang kamu katakan. Semua orang bisa bersaksi. Ayo kita pergi dan menggali kristal di gunung. Yun Fan penuh percaya diri dan berjalan menuju gunung. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kali ini kamu takut kalah. Flying Tiger bergumam, itu belum tentu. Katanya, orang-orang sangat penasaran untuk pergi ke puncak, ingin melihat apakah Yun Fan benar, ada biji kristal di bawah puncak. Bang! Raungan. Namun, pada saat ini, suara keras datang. Sesuatu tiba-tiba keluar dari gunung dan menghalangi Ye Chen dan yang lainnya. Itu menghantam tanah dengan debu dan membuat raungan. Ye Chen dan yang lainnya segera melangkah mundur dan melihat ke depan dengan waspada. Ketika debu menyebar, mereka terkejut menemukan bahwa ada binatang buas raksasa di depan mereka, atau, tepatnya, binatang buas raksasa yang terbuat dari batu kecubung. Semua orang telah menumbuhkan mulut mereka. Binatang buas raksasa itu ditutupi dengan ametis. Jika Anda melihatnya, Anda hampir tidak dapat menghitungnya. Ada 7 tingkatan batu kecubung, merah, oranye, kuning, hijau, biru dan ungu. Kristal merah adalah yang terendah, dan ametis adalah yang tertinggi. Selain itu, batu kecubung sangat langka dan langka. Bahkan di tanah suci, batu kecubung ini tidak dapat ditumpuk menjadi gunung. Sekarang, di depan mereka, ada gunung seperti binatang kecubung, yang benar-benar mengejutkan. Yun Fan tertawa gembira, berkata, bagaimana, saya tidak salah, ada batangan biji kristal, atau ametis kelas tertinggi. Flying Tiger menelan ludah, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Yun Fan sekarang, matanya lurus, berpikir bagaimana cara menarik ametis dari binatang kecubung. Mengaum, ametis meraung ke arah Ye Chen dan yang lainnya, seolah memperingatkan mereka untuk tidak mendekati wilayahnya. Ye Chen menatap binatang kecubung dan berkata dalam hatinya, ini bukan roh suci, kan? Ametis sendiri tidak memiliki karakteristik kehidupan, tetapi sekarang begitu banyak ametis mengembun bersama dan menjadi binatang kecubung dengan karakteristik kehidupan. Sudah terbukti dengan sendirinya bahwa itu pasti melahirkan kebijaksanaan dan menjadi Roh Kudus. Terlebih lagi, ametis menjadi Roh Kudus, yang tidak mudah untuk dihadapi. Begitu banyak kecubung yang mengembun di dalam tubuh, yang berarti seluruh tubuh penuh dengan energi, yang sama sekali tidak lemah. Batu kecubung ini seperti bukit. Setiap kepingan kristal ungu berukuran sebesar kepalan tangan. Ditumpuk bersama seperti baju besi berskala kecil. Kristal pada umumnya tidak akan berukuran sebesar kepalan tangan, bisa berukuran hampir seukuran telur, dan kristal ungu ini berukuran sebesar kepalan tangan, yang mengandung roh, itu tidak sama. Kita akan kaya dengan memotong batu kecubung ini sampai mati. Harimau terbang berkata dengan mata panas. Batu kecubung ini tidak mudah ditangani. Ia penuh energi, dan kristal ungu itu keras dan tidak dapat dipatahkan. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Kita memiliki begitu banyak orang bersama, aku tidak percaya aku tidak dapat membunuhnya. Kata harimau terbang. Ye Chen berkata, kalian mundur dulu, biarkan aku menemuinya, jika tidak bagus, maka hadapilah bersama.
Sambil berkata, Ye Chen mengambil inisiatif untuk melangkah maju, untuk menunjukkan kepada harimau terbang dan yang lainnya agar mundur, menghadap gunung tinggi dari binatang kristal ungu. Raung! Binatang kristal ungu itu meraung, dan tampaknya dia tidak dapat berbicara. Kecerdasannya tidak terlalu tinggi. Ye Chen merasa lega di dalam hatinya, menunjukkan bahwa waktu bagi makhluk ini untuk menjadi Roh Kudus tidak terlalu lama. Meskipun memiliki kekuatan tempur yang kuat, keadaannya mungkin tidak terlalu tinggi. Menghadapi binatang kristal ungu yang kecerdasannya rendah seperti itu, Ye Chen tidak menjelaskan lebih lanjut, tubuhnya meledak penuh dengan semangat yang kuat, metode suci pertempuran melonjak, niat perang menyebar, tinju membunuh masa lalu. Ye Chen juga ingin memanfaatkan kesempatan ini, akan baik-baik saja di tebing untuk mendapatkan pemahaman pencernaan, dalam pertempuran dapat menemukan metode yang sebenarnya, untuk mendapatkan kemajuan yang lebih besar. Ye Chen mengumpulkan kekuatannya pada tinjunya dan memukul ametis dengan pukulan. Kekuatan Ye Chen awalnya mengerikan. Jika tinju itu berlanjut, puncak gunung akan hancur, dan sebagai tambahan, ia akan memusatkan kekuatannya, yang bahkan lebih mengerikan. Ametis tidak memiliki perlawanan apapun, meraung ke arah Ye Chen, mengangkat kuku besar dan menendangnya ke arah Ye Chen. Tinju Ye Chen bertabrakan dengan tinju ametis, dan, ledakan, meledak dari cahaya ungu, dan aliran roh ungu berubah menjadi kekuatan murni untuk memblokir pukulan itu. Satu-satunya perasaan tabrakan pertama Ye Chen dengan ametis adalah kekerasan yang baik. Kekerasan ametis tidak terbayangkan. Selain itu, roh ametis yang mengerikan, sulit untuk mematahkan pertahanan tangan. Sekali lagi, ametis mengangkat kukunya dan menendangnya ke arah Ye Chen. Tubuh Ye Chen melintas dengan cepat, dan tinju itu mengumpulkan kekuatan lagi. Sebuah tinju menghantam kuku ametis. Tinju ini jauh lebih kuat dari yang pertama, tetapi itu masih hanya kilatan ungu, dan itu tidak mengguncang binatang kristal ungu. Tubuh Ye Chen dengan cepat mundur, dan menjaga jarak tertentu dari ametis. Ametis itu meludahkan mulutnya dan menyorotkan cahaya ungu. Cahaya ini mengandung energi yang sangat mengerikan. Ini semua adalah roh ametis. Tubuh Ye Chen dengan cepat mundur, cahaya ungu jatuh di posisi Ye Chen, tanah langsung meledak, debu beterbangan muncul di lubang besar. Swiss. Binatang ungu itu terus-menerus menyorotkan beberapa cahaya ungu, dan tubuh Ye Chen berkedip cepat, menghindari cahaya ungu ini, dan berpikir tentang cara mengalahkan ametis. Pertahanan ametis ini sangat mengerikan, dan ada begitu banyak energi yang tersedia. Rasanya sempurna. Ye Chen mengerutkan kening. Itu sia-sia. Itu semua spiritual. Harimau terbang itu menatap cahaya ungu yang terus-menerus menonjol, sakit hati. Kekuatan binatang ametis ini tidak kuat, tetapi pertahanan dan kekuatan ini benar-benar harus dikatakan. Tampaknya Ye Chen tidak akan bisa mengalahkannya dalam waktu 1,5 jam. Xuan Wu benar-benar terlihat, dan kekuatan Ye Chen begitu kuat sehingga tidak ada pengaruhnya. Atau kita akan bersatu dan merobohkan ametis. Flying Tiger tidak sabar untuk pergi. Ye Chen tidak bisa goyang, kita tidak ada pengaruhnya. Xuan Yuan menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi. Pada saat ini, Yun Fan berdiri dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Flying Tiger berkata tanpa niat baik. Yun Fan berkata dengan percaya diri, "Tentu saja, aku akan mengambil ametis. Aku hanya butuh tumpangan. Ini bagus. Kupikir kamu akan diambil oleh ametis." Flying Tiger melirik. "Aku adalah ras spiritual, dan aku paling peka terhadap hal-hal seperti roh dan ki. Binatang kristal ungu ini juga dibiakkan oleh Ling Jing lagi. Itu tergantung pada bagaimana aku bisa membersihkannya," kata Cloud Fan, dan terbang menuju binatang ametis. Dia berkata kepada Ye Chen, "Kakak, orang biadab ini biarkan aku yang menghadapinya." "Kamu," Ye Chen menatap Yun Fan, lalu tampak teringat sesuatu dan berkata, "Kalau begitu, kamu harus berhati-hati." Yun Fan tertawa kecil lalu bergegas menuju ametis. Saat ametis melihat perubahan orang, cahaya ungu menyembur ke awan. Yun Fan melambaikan tangannya dan tidak tahu apa artinya. Semua cahaya ungu akan langsung memadat saat mendekatinya, lalu berlama-lama di sekitar Yun Fan. Menghadapi pemandangan ini, Flying Tiger menatap dengan luar biasa, mulut dan wajahnya terbuka lebar. Apakah itu kemampuan Ling Zu? Luar biasa. Ye Chen tersenyum.
Anak ini tidak akan benar-benar mengambil ametis. Perasaan ini tiba-tiba muncul di hati Chang Jian. Tidak mungkin, anak ini memiliki kemampuan. Mulut Fei Tian Tiger mengeras. Kipas awan itu akan memancarkan cahaya ungu yang berlama-lama di sisinya, menghadapi binatang ametis itu dengan senyum dingin. Pamanku hanya kekurangan tunggangan, jadi aku dengan enggan menerimamu, cepatlah menyerah, atau kau akan menderita. Di mana binatang ametis itu mendengarkan kata-kata Yun Fan, menyorot beberapa cahaya ungu lagi. Yun Fan masih menerima semuanya. Seluruh tubuhnya terbungkus cahaya ungu. Dia menarik napas dalam-dalam dan menghirup banyak aura, lalu dia menikmatinya di seluruh wajahnya. Ametis itu berbeda. Raungan. Tampaknya itu adalah provokasi bagi awan ungu itu. Yun Fan berlari ke arah binatang ametis itu dengan dengungan dingin, dan melompat langsung ke binatang ametis itu. Binatang ametis itu menggoyangkan tubuhnya dengan gila, mencoba mengguncang Yun Fan hingga jatuh. Yun Fan duduk di tubuh binatang ametis itu, dan binatang ametis itu marah. Gas ungu itu keluar dari belakang. Setiap gas ungu berubah menjadi bilah tajam yang kuat dan memotong ke arah Yun Fan. Tubuh Yun Fan mengeluarkan kekuatan yang tak terlihat, dan darah di tubuhnya melonjak. Bilah-bilah tajam berwarna ungu ini langsung melunak dan menjadi gumpalan aura ke dalam tubuh Yun Fan. Seketika, tangan Yun Fan dengan cepat menghasilkan beberapa sidik jari, satu telapak tangan menekan kepala binatang ametis, dan seberkas cahaya tersebar dari telapak tangan Yun Fan, langsung menembus ametis, dan ditransmisikan ke kesadaran binatang ametis. Ametis tampaknya merasakan sesuatu yang mengerikan. Tubuh yang gemetar perlahan-lahan menjadi tenang. Raungan marah berhenti dan menjadi sunyi. Melihat ini, semua orang tampak konyol lagi. Mengapa sunyi? Flying Tiger memiliki firasat buruk, tentu saja, akupuntur diri semacam ini tidak baik untuknya. Di mana awan ungu kecil yang duduk di wajahku? Mendengar perintah Yun Fan, binatang ametis benar-benar jatuh, sangat jinak, seperti domba yang patuh. Aku akan menyekanya. Anak ini benar-benar mampu. Chang Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Aku gadis yang baik. Flying Tiger benar-benar tidak bisa berkata-kata. Mereka semua maju ke depan, dan binatang ametis itu tetap diam. Yun Fan berkata dengan senyum bangga, bagaimana? Di masa depan, binatang ametis ini akan menjadi tungganganku. Siapa yang akan bertarung denganku di masa depan? Jika aku mendapat dukungan dari binatang ametis ini, siapa yang akan kutakuti? Mereka semua iri. Jika ada binatang ametis seperti itu, apakah tidak akan ada aura dalam latihan? Anda dapat berbaring di atasnya dan berlatih. Harimau terbang, apa yang kamu lakukan? Suan Yuan melihat harimau terbang di belakang binatang ametis dan bertanya. Semua orang melihatnya. Harimau Fei Tian tertawa canggung dan berkata, aku akan mencoba untuk melihat apakah ametis itu kuat. Curi ametis, apa yang mencoba untuk tidak mengikat? Kata Yun Fan dengan nada mencemooh. Apakah pamanku seperti itu? Harimau Fei Tian itu benar dan jujur. Kau tidak terlihat seperti itu. Yun Fan serius. Atau Yun Fan mengenalku? Karena kau memang begitu. Yun Fan membenci Tao. Paman kedua, kau punya begitu banyak batu kecubung, berikan kami beberapa. Long King tertawa. Yun Fan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, binatang kecubung itu hanya sebagian saja. Ada banyak tambang kristal di gunung ini, seperti yang kukatakan sebelumnya. Kata-kata Yun Fan tidak terucap, dia melihat bayangan hitam, whoosh, dan berlari ke gunung. Semua orang penuh dengan garis-garis hitam, siapa yang bisa menjadi bayangan itu, tentu saja harimau terbang. Ledakan, harimau Fei Tian tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mulai menggali gunung, dan semua orang saling memandang, lalu duduk di samping menyaksikan harimau Fei Tian menggali gunung. Harimau Fei Tian menggali sebentar, dia merasa ada yang tidak beres. Ketika dia melihat ke belakang, semua orang sedang mengobrol bersama. Tidak ada yang memperhatikannya. Dia marah dan bergumam, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ametis tidak begitu aktif. Jika kamu begitu aktif, kami tidak dapat merampok kreditmu. Jika kamu terus menggali, kami akan mengetuk. Chang Jian tersenyum. Fei Tian Tiger tidak dapat mendengar arti dari kata-kata Chang Jian. Dia tidak dapat menahannya sekaligus. Dia berkata dengan senyum malu, aku hanya ingin memastikan apakah benar-benar ada biji kristal.
Jika ada, itu juga bagian semua orang. Tidak masalah. Jika kamu terus menggali, kamu akan dibayar 2 yuan lagi. Suan Yuan bercanda. Apakah kita bersaudara? Apakah ada rasa kesetiaan? Bagaimana ini bisa dilakukan? Aku akan memberimu 2 lagi. Harimau Fei Tian marah ketika mendengarnya, dan melepaskan pekerjaannya. Bos, mengapa saudaramu tidak pergi ke sana dan memberimu lebih banyak? Ye Chen berkata kepada bos berbaju merah. Orang tua berbaju merah berdiri, bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, "Ya, saudara-saudara, bekerjalah. Jangan, kalian semua istirahatlah. Aku akan melakukannya." Harimau terbang cepat berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia mulai menggali gunung, tetapi dia memiliki sedikit sempoa di dalam hatinya. Dia berkata dalam hatinya, "Berikan aku 2 potong lagi. Ketika aku menggali ametis, aku akan menambahkan lebih banyak lagi terlebih dahulu."